Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kuswidi selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan teman-teman semua yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah teman-teman berikan. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang definisi dan teorema dari lingkaran. Namun sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Aulia Rahayu, yang kedua ada Ahmad Fusildan, lalu yang ketiga ada Laili Mufidatul Hasanah, lalu yang keempat ada Latifatul Izzah, dan yang terakhir ada Rohimatul Jannah. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan materi terlebih dahulu, yaitu mengenai definisi 92. Definisi 92 ini tentang sudut pusat dan sudut menghadap busur. Suatu sudut pusat dari suatu lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran. Suatu sudut dikatakan menghadap suatu busur bila dan hanya bila ujung-ujung busur tersebut pada sudut tersebut. Lalu yang kedua, setiap kaki sudut tersebut memuat satu ujung busur tersebut. Dan yang ketiga, selain ujung-ujungnya, busur tersebut terletak pada daerah dalam sudut tersebut. Bisa dilihat ilustrasi pada gambar di samping. Terdapat sebuah lingkaran di mana O adalah titik pusat lingkaran, maka sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran O. Lingkaran dengan pusat O terdapat busur AB, karena setiap ujung busur ditempati titik yang sama oleh titik ujung, sudut AOB. Maka sudut AOB itu menghadap busur AB. Nah, bisa dilihat ilustrasi pada PPT-nya. Lalu untuk selanjutnya, definisi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hildan. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya definisi 96 mengenai lingkaran-lingkaran kongruen. Lingkaran-lingkaran yang saling kongruen adalah lingkaran-lingkaran yang jari-jarinya saling kongruen. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar di samping, yaitu terdapat dua buah lingkaran. Jika lingkaran O kongruen dengan lingkaran P, maka ruas garis OD kongruen dengan ruas garis PM atau jari-jari saling kongruen. Selanjutnya saya serahkan kepada Rohimatul Jannah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu teorema 84 yang berbunyi, dalam lingkaran yang sama atau lingkaran-lingkaran yang saling kongruen, sebarang dua tali busur yang saling kongruen berjarak sama dari pusat lingkaran. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Diketahui terdapat lingkaran O dengan yang pertama, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Yang kedua, ruas garis OM tegak lurus dengan ruas garis AB. Dan yang ketiga, ruas garis OL tegak lurus dengan ruas garis CD. Buktikan ukuran ruas garis OM sama dengan ukuran ruas garis OL. Yang pertama, pembuktiannya, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, alasannya karena diketahui. Yang kedua, ukuran ruas garis OA sama dengan ukuran ruas garis OB sama dengan ukuran ruas garis OC sama dengan ruas garis OD. Alasannya karena definisi jari-jari lingkaran. Yang ketiga, ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OB, kongruen dengan ruas garis OC, kongruen dengan ruas garis OD. Alasannya karena teorema kongruensi jari-jari pada lingkaran. Yang keempat,
segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD. Alasannya karena postulat sisi, sisi, sisi. Yang kelima, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya karena korespondensi segitiga sebangun. Yang keenam, ruas garis OM tegak lurus dengan ruas garis AB dan ruas garis OL tegak lurus ruas garis CD. Alasannya karena diketahui. Yang ketujuh, ruas garis OMB kongruen dengan ruas garis yang nomor 7, sudut OMB kongruen dengan sudut OLD, sudut OMB dan sudut OLD merupakan sudut siku-siku. Alasannya karena garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku sebangun. Atau korolari 14. Nomor 8, segitiga OMB dan segitiga OLD adalah segitiga siku-siku. Alasannya karena pengertian segitiga siku-siku. Nomor 9, segitiga OMB kongruen dengan segitiga OLD. Alasannya karena postulat sudut, sisi, sudut. Di mana sudut yang saling kongruen yaitu sudut 1 pada segitiga OMB dan sudut 2 pada segitiga OLD, serta kedua segitiga tersebut mempunyai sudut siku-siku, serta sisi yang saling kongruen yaitu sisi miring OB pada segitiga OMB, serta sisi miring OD pada segitiga OLD yang merupakan jari-jari lingkaran O. Selanjutnya nomor 10, ruas garis OM kongruen dengan ruas garis OL. Alasannya karena akibat kongruensi dua segitiga. Nomor 11, ukuran sudut OM sama dengan ukuran sudut ukuran ruas garis OM sama dengan ukuran ruas garis OL. Alasannya karena definisi kongruen. Next, definisi 97 atau busur-busur kongruen. Dalam lingkaran yang sama atau lingkaran-lingkaran yang saling kongruen, busur yang saling kongruen adalah busur-busur yang memiliki derajat ukuran atau besar yang sama. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Terdapat sebuah lingkaran, jika ukuran busur AB sama dengan ukuran busur CD, maka busur AB kongruen dengan busur CD. Atau jika ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD, maka busur AB kongruen dengan busur CD. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Latifatul Izzah. Saya persilakan. Baik, teorema 86. Teorema 86. Dalam lingkaran yang sama atau lingkaran-lingkaran yang saling kongruen, jika dua busur saling kongruen, maka tali busur yang berkorespondensi juga saling kongruen. Diketahui lingkaran O dan busur AB kongruen dengan busur CD. Buktikan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Pernyataan nomor 1, busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya yaitu diketahui. Yang kedua, besar busur AB kongruen dengan besar busur CD. Alasannya yaitu definisi busur-busur kongruen. Yang ketiga, besar busur AB sama dengan besar sudut AOB dan besar busur CD sama dengan besar sudut COD. Alasannya yaitu definisi ukuran sudut busur kecil. Yang keempat, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Alasannya yaitu sifat transitif 2 dan 3. Yang kelima, ruas garis OA, ruas garis OB, ruas garis OC, dan ruas garis OD merupakan definisi jari-jari lingkaran. Yang keenam, ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OB
kongruen dengan ruas garis OC, dan kongruen dengan ruas garis OD. Karena pembuktian teorema bahwa semua jari-jari pada lingkaran adalah kongruen. Kemudian segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD. Alasannya yaitu postulat sisi sudut sisi. Yang ke-8, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya yaitu akibat kongruensi dua segitiga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya, sebelumnya kami dari kelompok 6 meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang muncul saat presentasi. Untuk selanjutnya, apabila rekan-rekan semua ingin menanggapi presentasi dari kelompok kami dan pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan pada jam mata kuliah yang telah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.